Halo guys, selamat datang di podcast Hunting Maba, podcast yang dibawahi oleh bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, Universitas Diponegoro. Podcast ini akan memberikan informasi sekaligus menemani kalian sembari menunggu dimulainya perkuliahan. Tema yang akan dibawakan pada podcast kali ini adalah What You Need to Know About Industrial Engineering Undip. Sesuai temanya, nanti kita akan mengupas tuntas segala hal yang berkaitan dengan jurusan teknik industri, khususnya teknik industri Undip, bersama narasumber yang pastinya keren banget. Penasaran kan? Oke, gak usah berlama-lama lagi. Sudah bersama aku di sini ada Mbak Filiana Uli Hapsari. Halo Mbak, piye kabare? Halo Rayas, api. Puji Tuhan baik, kamu gimana kabarnya Rayas, sehat? Alhamdulillah baik juga Mbak. Wah, aku gak nyangka banget nih bisa nge-podcast bareng sama Mbak Filia. Secara kan seorang Mbak Filia gitu loh. Nah, sebelum dimulai, mungkin Mbak bisa perkenalan dulu nih, supaya teman-teman pendengar podcast ini juga bisa lebih kenal sama Mbak. Terus mungkin bisa diceritain juga apa aja sih kesibukan Mbak sekarang ini? Oke. Mungkin aku sapa lagi ya teman-teman. Halo teman-teman pendengar podcast Hunting Maba. Kenalin, aku Filiana Uli Hapsari. Biasa dipanggil Filia, asalku dari Bogor. Aku juga dari Teknik Industri Angkatan 18. Saat ini puji Tuhan sedang diamanahi jadi BPH atau Badan Pertimbangan Himpunan Bidang 2 PSDM HMTI 2021. Diamanahi juga jadi Kepala Divisi HRD Lab RSKE dan juga Asisten Lab RSKE. Terus juga bagian dari Paduan Suara Mahasiswa Teknik Undip. Terus kalau yang belakangan ini banget lagi dikerjain itu lagi sibuk KKN aja. Salam kenal teman-teman semua. Halo, salam kenal Mbak Filia. Tuh guys, kita lihat dari perkenalannya aja tuh udah kelihatan emang orang keren tuh beda. Enggak. Dia tuh udah keren karena bakal ada informasi-informasi tentang jurusan kita dan juga nanti bakal ada sharing pengalaman yang pastinya menarik dan juga bisa kita jadiin pelajaran buat kedepannya. Oke Mbak, sekarang kita masuk ke topik pembicaraan kali ini. Asik. Jadi sesuai tema, kali ini kita mau ngomongin tentang jurusan kita nih Mbak, yaitu teknik industri. Nah, menurut Mbak Filia sendiri nih, apa aja sih yang perlu mahasiswa baru ketahui tentang teknik industri sebelum memasuki fase perkuliahan nantinya? Oke. Mungkin disclaimer dulu kali ya di awal. Ini apa yang aku omongin di sini itu berdasarkan pengalaman aku aja, karena aku juga belum expert di bidang teknik industri gitu ya. Oke. Secara keseluruhan dulu mungkin ya, teknik industri itu kan bidang ilmu yang mempelajari tentang gimana kita merancang, mengatur, mengaplikasikan semua faktor kayak manusia, mesin, material, metode, lingkungan, dan juga kita mengoptimalisasi faktor-faktor tersebut. Kalau di TU Undip sendiri, belajarnya mencakup banyak banget hal. Ada manufakturnya, ada ergonominya, tentang manajemen keuangannya juga belajar, tentang statistikanya, tentang sistem informasi, dan lain-lain. Nah, kalau selama aku belajar di TI juga, aku ngerasanya banyak banget hal-hal yang berbeda dipelajarin tapi nggak mendalam gitu. Kita belajarnya menyeluruh tapi nggak mendalam. Terus kalau kata orang-orang dulu, bahkan sebelum aku masuk teknik industri, khususnya teknik industri Undip juga katanya jurusan teknik industri itu kan jurusan yang banyak ceweknya ya. Wah, banyak banget nih guys hal-hal yang perlu diketahui dari teknik industri, terutama mata kuliah dan praktikum-praktikumnya. Jujur nih Mbak, aku pun ya sebagai mahasiswa baru setahun yang lalu gak bisa memungkiri bahwa memang mata kuliah itu jadi salah satu aspek pertimbangan yang paling penting dalam memilih jurusan. Pastinya teman-teman juga udah tahu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mbak, mungkin aku mau nanya sesuatu dulu ke Mbak. Mbak kan tinggal di Bogor nih, kita sama-sama orang Bogor kan, dan berkuliah di Undip, Semarang. Dengan kata lain Mbak ini ngerantau. Nah, boleh dong Mbak diceritain suka dukanya jadi anak rantau tuh gimana sih berdasarkan pengalaman Mbak Filia? Oke. Ya bener ya, sebelum COVID itu jadi aku ngerantau kayaknya 1,5 sampai 2 tahun gitu ya berarti. Sukanya jadi anak rantau itu jadi lebih bebas. Bebasnya maksudnya di sini kayak bebas yang nggak negatif ya. Maksudnya bebas tuh kita bisa kayak nentuin sendiri mau mandi jam berapa, mau berangkat jam berapa. Jadi kita nggak tergantung orang gitu. Terus sukanya juga yang lain adalah kita bisa belajar buat mandiri tuh, buat belajar buat bisa lebih manajemen waktu sendiri. Terus manajemen waktu sendiri kayak kapan harus
bangun, kapan harus berangkat kampus. Jadi kita punya pengalaman baru gitu kan. Kalau dukanya, waktu awal-awal tuh aku suka banget ngerasa homesick ya. Kayak kangen gitu kan sama rumah. Sebenarnya bisa dibilang tiap semester sih, kan pasti diantar tuh sama orang tua. Habis itu ditinggal. Terus rasanya tuh pasti di kosan tuh kayak gloomy, sad banget gitu deh. Udah sih, kayak gitu aja. Nah, Mbak, ngomong-ngomong tentang homesick, pasti maksudnya yang namanya homesick itu kan kayak emang gak aneh gitu ketika orang ngerantau pasti kayak kangen rumah yang kayak gitu-gitu. Nah, mungkin banyak dari maba-maba 21 juga nanti yang bakal ngerantau juga nih. Nah, kira-kira Mbak ada kiat-kiat nggak sih atau tips and trick? Kalau Mbak tuh dulu kemarin gimana nih buat ngilangin rasa-rasa homesick itu? Gimana ya cara ngurangin rasa homesick? Agak susah sih sebenarnya kalau misalnya emang orangnya udah sangat deket banget kan ya gitu sama papa mamanya, sama keluarganya, itu kayak bakal tetap homesick sih, mau sedekat apa juga ditinggal kayak bakal tetap homesick. Tapi mungkin kalau misalnya mau coba ngerantau biar gak terlalu homesick, banyak-banyakin video call sih sama orang tua, sama keluarga gitu. Jangan Benar, putus artinya ya hubungan. komunikasi. Betul sekali. Nah, berhubung bahasanya agak-agak nyerempet tentang kuliah offline nih Mbak, aku sekalian mau nanya lagi dong tentang pengalaman Mbak. Mbak kan udah ngerasain nih kuliah offline sama kuliah online nih. Offline udah, online udah. Nah, sedangkan aku sendiri, ya sadly belum pernah ngerasain kuliah offline itu gimana ya sampai sekarang. Dah, aku mau tahu dong Mbak, kuliah offline itu gimana sih rasanya? Kayak ada nggak momen-momen yang paling berkesan bagi Mbak? Atau mungkin momen yang Mbak kangenin waktu kuliah offline dulu? Terus apa sih yang Mbak rasain ketika ngalamin nih transisi dari kuliah offline ke kuliah online? Pertanyaannya lumayan panjang ya. Oke, gak apa. Kuliah offline gimana rasanya? Ya kayak kuliah kayak biasa aja. Sejam sebelumnya bangun, terus mandi, terus siap-siap, pilih baju, pesan ojek online, pergi ke kampus, terus ketemu teman-teman yang lain, masuk ruangan, udah deh dengerin dosen gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada kelas yang jamnya berdekatan, suka makan bareng di kantin, di koridor gitu-gitu sih. Basic sih gitu-gitu aja. Kalau keseruannya paling ya kayak itu tadi, bisa ketemu teman-teman. Terus kalau ada tugas bisa saling bantu gitu, ngerjain di kafe bareng kayak gitu. Terus kalau offline itu juga biasanya setelah UTS sama UAS tuh bakal ada kegiatan dari bidang 5 HMTI. Nama kegiatannya tuh Muskor atau Music Corner gitu. Nanti kegiatannya tuh ngapain? Jadi setiap angkatan tuh bakal kayak mempersembahkan lagu gitu sesuai sama tema yang lagi diusung sama Music Corner itu. Terus nanti ya nyanyi-nyanyi aja deh. Biasanya dari sore sampai malam sih kayak gitu. Jadi lumayan ada refreshingnya setelah UTS sama UAS. Terus pas transisi dari offline ke online lumayan kerasa banget sih, soalnya kerasa kan jadi segala sesuatu harus virtual. Terus juga jadi harus membiasakan diri lagi, misal kayak mau nanya ke dosen atau jawab pertanyaan dosen. Kalau dari aku pribadi kayak aku harus menyesuaikan diri lagi biar berani gitu. Kayak seru ya kuliah offline, seru kayaknya. Kayak seru sih. Deh, aku mau nanya lagi dong Mbak, ini apa kira-kira nih biar teman-teman yang lain juga pada tahu kayak suasana sekolah atau suasana perkuliahan itu pas lagi offline tuh kayak sama nggak sih Mbak sama suasana offline kayak di masa-masa SMA gitu? Apa beda banget? Apa kayak yang nggak terlalu beda gitu? Suasana offline pas SMA sama kuliah, ya mirip-mirip aja sih. Bedanya kan kayak tadi aku anak rantau gitu ya, aku kuliahnya di Semarang, sementara aku SMA di Bogor aja gitu kan. Jadi ya kuliahnya sama temennya, kuliah lagi SMA-nya ya sama teman-teman yang itu aja. Terus kalau SMA sih, kalau aku sendiri itu benar-benar cuma kenal sama teman satu kelas doang gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah jadi bisa kenal teman satu angkatan gitu, bahkan gak cuma satu kelas. Gak bisa kita kalau cuma kenal teman satu kelas doang gitu sih bedanya. Offline sangat membantu buat mengenali teman gitu. Oke Mbak, oke nih. Kan tadi aku udah cerita ya Yas ya, kayak di online tuh enak sama enggaknya apa nih. Kalau dari Raya sendiri gimana nih pengalaman kamu kuliah online di tahun pertama?
Dan kan teman-teman juga nanti mahasiswa baru itu bakal ngalamin tuh di tahun pertama kuliah online. Jadi biar teman-teman yang denger nih punya gambaran kuliah online tuh gimana sih menurut Rayas? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kuliah online tuh ya kayak gak bakal, suasananya mungkin sih bilang kayak gak bakal beda jauh sama cara-cara juga gak bakal beda jauh ketika kalian belajar kayak nonton YouTube gitu, tau nggak? Jadi ya paling kuliah online kita diajarin dosen tapi lewat natap laptop gitu. Udah itu doang. Pasti teman-teman juga kayak apa ya kuliah online tuh pasti teman-teman pernah belajar online kan ya, kurang lebih rasanya kayak gitulah. Terus cuman yang aku sedihin sama yang kayak ada gimana gitu. Aku semester 1 tuh kemarin ada matkul IoT kan, di mana matkul IoT itu ada praktikumnya. Nah, mungkin bagi teman-teman sendiri nih yang emang pengen masuk teknik gara-gara praktikum pasti kayak pengen banget kan ngerasain praktikum tuh gimana. Nah, sadly gara-gara ya angkatan corona, jadi kita praktikum online gitu, tidak bisa merasakan praktikum langsung gitu. Cuman ya nggak rada ribet-ribet banget sih, soalnya praktikumnya juga kan tentang pemrograman, jadi ya yang emang bisa lewat laptop, cukup dengan laptop gitu sih Mbak. Oh gitu ya. Kalau yang tadi aku dengar kan dari Rais tuh kayak yang sedihnya gitu ya, sadly terus gitu kan. Kalau misalnya senengnya nih, kayak happy-nya apa kuliah online gitu? Ada sih happy-nya. Yang pertama, menghemat biaya. Menghemat biaya. Kalian nih, bayangin kalau misalnya ngekos, kalau misalnya emang kuliah offline nih, berarti kan pertama harus ngekos. Belum lagi uang makan sebulan. Belum lagi biaya transport. Itu ya kira-kira, iya kan, kalau bisa kira-kira kisaran kurang lebih itu pasti 4-5 juta per bulan itu pasti ada kan. Belum, ya yang buat uang kos dan yang lain-lain. Jadi kalian bisa menghemat itu gara-gara online, entah itu buat kalian jajan, kalian tilep, atau ya membantu perekonomian keluarga kalian. Itunya sih ada positifnya. Terus yang kedua juga kalian kalau kuliah online itu kayak nggak harus ribet-ribet banget, harus gini, harus itu kan. Tadi kalau kata Mbak Phil, kalau misalnya offline kayak harus misalnya mandi, terus mesen ojol dulu, terus ke kampus. Nah, kalau online ini kalian bisa nih bangun tidur, terus ya bisa langsung buka laptop, terus udah bisa kuliah gitu. Dengan semudah itu kalian kuliah. Jadi kalian tidak usah lah bermalas-malasan, itu udah online. Kalian tinggal buka laptop doang. Gitu Mbak. Bener ya, gak usah tuh ya mandi tuh, gak usah ya. Mungkin biar seger, kan ada juga beberapa orang kayak harus mandi dulu kan, buat penyemangat. Biar bisa menyerap pelajaran dengan baik gitu ya. Benar. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih Mbak, ngomongin tentang jurusan kita. Kalau udah cerita-cerita pengalaman gini emang kayak gak ada habisnya, emang pasti bakal panjang. Bener. Nah, jadi tadi kan aku sempat bilang nih, bahwa mata kuliah di suatu jurusan itu jadi salah satu pertimbangan dalam kita memilih jurusan, yang mungkin beberapa dari kalian juga sudah mengetahui itu. Nah, mungkin Mbak Filia sendiri bisa nih sharing sedikit mengenai bagaimana sih sistem mata kuliah di teknik industri itu dan macam-macam matkulnya. Oh ya, oke. Jadi ini aku mungkin jawab sepengetahuanku aja ya. Mungkin kalau sistem mata kuliah di teknik industri Undip itu sendiri sama-sama aja kayak sistem mata kuliah di jurusan yang lainnya. Jadi masing-masing mata kuliah tuh punya namanya bobot SKS yang berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 bobot SKS-nya gitu. Terus ada juga beberapa mata kuliah yang berhubungan. Makanya kalau misalkan belum lulus di satu mata kuliah yang berhubungan itu, nantinya gak bisa lanjut tuh ke mata kuliah selanjutnya. Terus kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang hubungan-hubungan mata kuliah itu sama SKS-SKS-nya, bisa langsung dilihat aja di Student Starter Pack bagian yang akademik, halaman 10 ya guys. Terus di TI juga, kalau semester awal tuh kita bakal belajar mata kuliah dasar umum, kayak pendidikan agama, bahasa Inggris, Pancasila.
Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus juga ada beberapa mata kuliah yang masih sama tuh kayak waktu SMA dipelajarin, kayak ada aljabar linier, fisika dasar, dan lain-lainnya. Terus baru di semester selanjutnya mulai bakal nyentuh yang teknik industrinya itu sendiri. Kalau di awal tadi kan aku bilang TI itu mencakup banyak hal kayak manufaktur. Nanti kalau dari manufaktur itu sendiri kalian bakal dapat mata kuliah contohnya kayak proses manufaktur, material teknik, mekanika teknik, sistem manufaktur, banyak lain tuh yang lainnya. Terus kalau ergonomi, kalian bakal dapat misalkan kayak mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi gitu. Terus atau analisis pengukuran kerja dan banyak lagi begitu, Rayas. Waduh, banyak banget kayaknya yang dipelajarin di TI ini. Nah, kalau menurut Mbak sendiri nih, yang udah ngerasain mungkin hampir semua matkul dan tentunya ada praktikum-praktikum juga. Apa aja sih Mbak matkul sama praktikum yang seru dan mungkin jadi favoritnya Mbak Filian nih? Oke. Jadi kalau di teknik industri Undip itu sendiri, yang udah aku jalanin ada 8 praktikum. Pertama banget dulu waktu di semester 1, itu aku ngerasain praktikum programa komputer. Terus di semester 2 ngerasain fisika dasar. Setelah itu baru praktikum teori probabilitas, terus praktikum proses manufaktur, praktikum PSKE, perancangan sistem kerja dan ergonomi, praktikum statistika industri, praktikum penelitian operasional, benar, sama praktikum PTI yang terakhir. Kalau ditanya matkul yang seru, kayaknya ada beberapa ya kalau aku sendiri. Kalau aku pribadi ada APK. APK itu kepanjangannya analisis dan pengukuran kerja. Dulu aku dapetnya di semester 3. Karena waktu itu tuh ada tugas yang langsung turun ke lapangan gitu. Terus aku sama kelompokku langsung mengamati gerakan-gerakan kerjanya ibu penjual Thai tea di kantin kampus. Terus ada juga mata kuliah pilihan yang baru aku ambil di semester 6 kemarin dan menurutku lumayan seru gitu buat diikutin. Namanya TPS atau Toyota Production System. Di situ kayak kita mempelajari gimana Toyota memproduksi sehingga bisa mengurangi waste-waste yang ada dan bisa kerja lebih produktif. Nah, kalau praktikumnya sendiri, apa yang seru ya? Kalau aku pribadi kayaknya masih prosman sih paling seru. Karena ya seru aja, karena benar-benar pengalaman baru buat megang mesin, terus mengoperasikan mesin, dan juga proses pembuatan laporannya seru. Tapi kayaknya praktikum prosman bukan salah satu praktikum favorit aku sih gitu. Oh ya, terus kalau prosman itu aku dapetnya kemarin di semester 3 barengan sama praktikum TP atau teori probabilitas. Kalau Rayas gimana nih sejauh ini? Matkul favoritnya apa nih, Rayas? Oke, kalau aku sendiri nih ya Mbak, sejauh ini, kalau mau sharing-sharing, aku jadi baru 2 semester ya di Undip, jadi kalau sampai saat ini itu matkul favorit aku itu jatuh kepada matkul pengantar teknik industri, yang mana nanti teman-teman bakal pelajarin di semester 1. Nah, kenapa PTI sih? Kenapa pengantar teknik industri? Soalnya kurang lebih kayak yang udah Mbak Filia jelasin tadi, itu kurang lebih kerjanya mirip sama APK, analisis dan pengukuran kerja. Jadi di situ kita belajar ergonomi, yang mana menurut aku itu adalah sesuatu hal yang baru gitu, kayak yang belum pernah dipelajarin sebelumnya nih. SMP belum belajar, SMA belum belajar. Terus kita belajar tentang ergonomi. Waktu itu juga aku ada ini kan, ada tugasnya gitu. Ya tugasnya sama kayak tadi, kayak kita disuruh datang nih ke pedagang apa aja, misalnya pedagang siomay, terus kita ngukurin tuh panjang tangannya berapa, terus geraknya berapa lama, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya intinya tuh kalian kayak harus menentukan dengan gerakan si mas-masnya yang begini tuh dalam waktu 1 jam, mas-masnya tuh harusnya bisa menghasilkan berapa siomay gitu. Jadi itu kayak menurut aku kayak wow, kayak keren aja. Jadi sampai saat ini matkul favoritku baru PPI, pengantar teknik industri. Nah, kalau dilihat-lihat sendiri nih Mbak, berdasarkan yang Mbak Filia jelasin tadi juga kayaknya teknik industri itu bisa dibilang jurusan yang multidisiplin ya. Kayak kita tuh banyak yang dipelajari gitu. Nah, berarti bisa dibilang juga jurusan teknik industri ini prospek kerjanya cukup luas ya. Nah, mungkin Mbak Filia bisa sharing nih atau kasih tahu kita kira-kira prospek kerja anak teknik industri itu apa aja sih Mbak?
Oh, oke. Iya bener banget ya. Jadi prospek kerja jurusan teknik industri itu luas banget. Kayak yang tadi aku bilang di awal, karena bidang yang kita pelajarin juga luas, menyeluruh, tapi nggak mendalam. Mungkin prospek kerja seorang industrial engineer itu bisa masuk di bidang personalia misal, jadi kayak human resource bagian di HRD-nya gitu, atau kerja di bagian HSE, health safety environment-nya, itu juga masih masuk. Terus kalau mau nyoba di perbankan itu juga luas tuh kesempatannya. Terus di bagian PPIC, kalau kalian suka penjadwalan dan lain sebagainya, PPIC itu Production Planning and Inventory Control, itu juga bisa. Dan masih banyak lagi begitu. Wow. Berarti gila, keren banget gak sih teknik industri? Berarti kalian tidak menyesal nih. Kalian semua tidak akan menyesal masuk teknik industri ini. Nah, selain itu nih, menurut aku dengan ilmu yang didapat di TI juga itu bisa banget menjadi modal kita buat buka usaha sendiri. Karena buat buka usaha itu kan pasti modalnya juga bukan finansial, bukan uang aja kan, tapi pengetahuan juga. Benar-benar banget. Terus ya emang betul gak menutup kemungkinan juga kalau lulusan teknik industri tuh mau jadi wirausahawan, karena di TI Undip juga ada satu mata kuliah yang khusus mempelajari wirausaha. Nama mata kuliahnya itu adalah kewirausahaan begitu. Terus ya emang udah terlihat gitu ya di realitanya, karena teman-temanku juga banyak tuh sekarang yang jadi wirausahaan plus jadi mahasiswa teknik industri gitu. Oh, nah, kira nih Mbak Filia sendiri udah kebayang belum Mbak? Nanti nih habis lulus itu apakah mau langsung kerja atau lanjut S2 atau buka usaha atau malah langsung nikah? Kayaknya langsung nikah nggak sih guys? Iya, berhubung jawabannya langsung nikah, jadi kita skip aja ya. Aduh. Langsung nikah. Sorry banget, ini jodohnya aja belum kelihatan batang hidungnya. Aduh. Bahaya. Oke. Aku jawab kali ya saya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Ini aku jawabnya menurut Filia sekarang aja kali ya. Karena aku juga belum tahu tahun depan mungkin, atau besok, atau minggu depan, atau sebulan depan aku punya prioritas lain atau hal lain yang ingin aku gapai gitu kan. Jadi aku ngomong berdasarkan diri aku hari ini. Kalau aku pribadi sih maunya kerja dulu, mau cari pengalaman dulu gitu yang banyak. Karena aku juga belum tahu dan belum punya hal yang bikin aku mau untuk sekolah lagi, khususnya S2 gitu. Selain itu kalau mau S2 kan pasti banyak banget ya hal yang harus dipertimbangkan. Kita harus kenal sama diri kita sendiri, terus jadi kita bisa projecting ke depan tuh kita goals-nya mau apa, apakah S2 adalah jalur untuk mencapai goals kita tersebut. Kalau misalnya ternyata jawabannya iya, ada hal lain yang harus dipertimbangkan, kita mau S2 di mana gitu kan. Jadi emang harus banyak yang dipertimbangkan sih. Kalau aku pribadi kerja dulu sih gitu jadinya. Berarti kerja dulu nih Mbak. Oke, menindaklanjuti jawaban Mbak tadi, berhubung Mbak mau kerja dulu nih. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira Mbak kalau mau kerja nih, kira-kira mau kerja di perusahaan apa sih? Pasti Mbak juga punya kan kayak dream company gitu, kayak perusahaan yang kayak Mbak pengen banget nih masuk ke perusahaan itu. Terus kalau misalnya emang Mbak siapa tahu udah tahu juga, kira-kira kalau udah bisa masuk mau ditaruh di posisi di bagian mana nih? Dream company ya. Kalau dream company-nya sih spesifiknya aku belum tahu, jujur aja. Rasanya kayak pengen nyoba semuanya gitu kalau ngomongin dream company kan. Kayak penasaran gitu kalau di FMCG rasanya kayak gimana, kalau di startup rasanya kayak gimana, kalau di perusahaan yang manufaktur tuh rasanya gimana. Tapi kalau aku pribadi buat sekarang ini kayaknya aku tertarik di area kerja yang kayak startup gitu atau FMCG gitu sih, yang kayak Danone atau Unilever gitu. Karena lulusan-lulusan teknik industri itu benar-benar dibutuhin di perusahaan-perusahaan seperti itu. Terus kalau bidangnya jujur aku juga masih meraba-raba sih, masih belum tahu persis gitu. Oke. Wah, nggak kerasa nih Mbak, udah lumayan lama kita berbincang-bincang dan sharing-sharing pengalaman. Nah, sebelum podcast ini berakhir nih, mungkin ada pesan yang mau Mbak sampaikan nih ke teman-teman calon mahasiswa baru. Boleh disampaikan Mbak. Oke, nah iya ya udah lama juga nih. Oke, pesannya
Semangat teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Teknik Industri Universitas Diponegoro. Semoga bisa menikmati kuliahnya yang masih online ini, dan semoga bisa cepat bonding juga sama teman-teman yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, belajar pakai masker 2 lapis, dan sampai berjumpa di gedung kaca kalau offline lagi. Terus juga semangat buat persiapan kalian melaksanakan masa kaderisasi nanti. Karena di sana bakal ada banyak banget informasi yang bisa kalian gali untuk menunjang perkuliahan kalian. Bener gak tuh, Yas? Benar sekali. Makanya teman-teman semua harus tetap semangat nih. Apalagi menjalani masa kaderisasi. Nah, terima kasih Mbak Filia atas pesan-pesannya. Mungkin pesan dari Mbak Filia tadi sekaligus sebagai penutup dari sharing kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Filia karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Secara kan Mbak Filia tuh orangnya yang bener-bener sibuk, busy woman banget. Biasa sih, enggak sebegitunya sih. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak nih yang mau aku omongin, aku mau tanyain lagi ke Mbak Filia. Cuman mungkin kita bakal bertemu di next kesempatan kali ya. Karena mungkin bakal ada next podcast juga nih. Nah, mohon maaf apabila ada perkataan dari aku dan juga Mbak Filia yang kurang berkenan. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini.